Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto MCom. Video kali ini video pembahasan untuk pertemuan yang pertama atau pembahasan yang ketiga, yaitu SPF operation ya. Oke, jadi operasi dalam SPF tadi kan ada 7 tahapan ya. Nah, ada 7 tahapan. Yang pertama down state, yang kedua init state, ketiga two way state, terus start state, exchange state, loading state, full state ya. Nah, itu untuk SPF operation ada 7 tahapan ini. Nah, kita kupas satu-satu ya. Nah, untuk down state itu router itu mengirim hello paket ya, hello paket. Nah, kalau misalnya di situ nggak ada hello paket si penerimanya, maka akan down. Down itu berarti kan tidak jalan ya. Terus kemudian init state ya. Jadi kan kemudian ke transisi ke init state ya. Di init state itu hello paket tuh diterima ya dari tetangga. Terus kemudian biasanya di situ berisi dengan router ID si pengirim router tersebut. Nah, terus kemudian ditransisi ke two way state ya. Di state ini ada komunikasi ya antara dua router secara bidirection ya. Di multi access lane router itu ngirim DR sama BDR ya. Terus pindah ke transisi ke start state ya. Nah, start state ini kalau ada istilah point to point network ya, dua router itu dia memilih router mana yang akan dikasih ya BDP paketnya. Terus kemudian dipilih inisial DPD paket square number ya. Selanjutnya state selanjutnya adalah exchange state. Di exchange state ini dirubah ya, DPD paketnya dirubah. Jadi di situ jika ada informasi router tambahan, dia akan memindahkan ya, transisi memindahkan ke loading ya, otherwise transition ke full state ya. Kemudian loading state ya, di loading state LSR link state request dan link state update tadi digunakan untuk tambahan informasi router ya. Nah, pada saat ini router memproses SPF algoritmanya ya, kemudian ke transisi full state ya. Di full state ini link state sudah database-nya sudah full sinkron ya. Maksudnya full database itu kan tadi kan ada 3 database ya. Nah, itu masing-masing sudah saling tahu, router tetangganya masing-masing tahu. Nah, untuk yang tadi kan ada neckboard agency ya. Jadi neckboard agency di sini kita biar mengetahui router tetangganya itu siapa. Jadi biasanya di situ kan si router tuh mengirim mail paket yang isi router ID sama untuk mengenablekan perangkatnya ya, portnya, interface-nya ya. Jadi biasanya dia mengirim reservasi ke space router IP versi 4. Terus kemudian router ID ini digunakan untuk memproses ya, untuk mengidentifikasi router satu dengan yang lainnya di area tersebut. Jadi router ID biasanya di situ 32 bit ukurannya ya, formatnya number seperti IP versi 4. Jadi kalau misalnya router tetangga SPF enable-nya routernya menerima hello paket itu dari router ID yang bukan ada di listnya, dia akan menginisiasi ya. Jadi di situ dicek lagi. Jadi kan kalau mengirimnya nggak ada, nanti akan ditambahkan lagi kan. Misalnya pertama dia nggak ada, tetangganya itu nggak ada router B. Nah, dia akan menambahkan ya tetangganya tersebut. Dan itu untuk neckboard agency di sini tadi ada 7 ya, 7 tahapan. Nah, ini sama seperti tadi yang saya jelaskan ya. 7 ini 5 ya, 1 2 3 4 5 ya untuk prosesnya ya. Oke, untuk sinkronisasi database ya. Jadi setelah
two-way state, router transisi ke database sinkronisasi state. Di sini ada 3 step ya untuk mensinkronisasi database. Yang pertama, memilih router pertama. Jadi router pertama yang dipilih adalah router yang paling tinggi router ID-nya. Biasanya DBD first ya di situ. Terus kemudian dirubah DBD-nya. Jadi beberapa membutuhkan database-nya ya. Jadi router yang lainnya tuh harus tahu tentang DBD sama LSA paket ya. Terus kemudian masing-masing router membandingkan DBD informasinya dengan lokal SDBD-nya. Jadi jika lebih ada link informasi yang lainnya, maka itu masuk ke tahapan loading state ya. Setelah semuanya link state melakukan link state request, nah kemudian dirubah, terus kemudian disinkronisasi di full state ya. Untuk update link state update itu mengirim jika ada perubahan ya. Jika ada perubahan terus akan dikirim setiap 30 menit. Nah, contoh di situ ada agensi semuanya. Antar router itu ada, antar perangkat itu ada agensi. Nah, biasanya contoh di situ ada 5 router, kemudian 1 switch ya. Nah, untuk jumlah dari agensi itu n kurangi 1 bagi 2. Di situ kan number of routernya, jadi 5 kurangi 1 itu ketemu 4 ya. 4 dikali 5 20 dibagi 2 10. Jadi totalnya ada 10 yang ada di gambar tersebut ya. Oke, terus kemudian nih offload ya, berulang kali untuk link state LSA nya acknowledge ya, link state acknowledge. Jadi yang terakhir tuh ya, itu akan dilakukan berulang-ulang ya agar terjadi sinkronisasi database nya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama topik pembahasan yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.